Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 12 November 2020, hari biasa dalam pekan biasa yang ke-32, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Yosafat, seorang uskup dan martir. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 17, ayat 20 sampai dengan ayat 25. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya, kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana, lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dulu dan ditolak oleh angkatan ini. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai manusia yang tidak abadi, sadar atau tidak, kita pasti pernah berpikir tentang bagaimana sebenarnya yang terjadi setelah kita mati. Hidup setelah kematian selalu menjadi misteri dan pertanyaan manusia sepanjang sejarahnya. Ada banyak ulasan berkaitan dengan hal itu, karena hal itu menyangkut tentang manusia, tentang kita saat ini. Pergulatan itu tidak akan pernah selesai sampai kita sendiri mengalaminya. Saudara-saudari yang terkasih, bagi kita umat Kristiani, hidup setelah kematian adalah sebuah keabadian. Jadi, keselamatan Allah akan terpenuhi saat itu. Semua orang akan mengalami kematian. Semua orang akan mengalami akhir hidup. Kita juga sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua dalam kemuliaan. Itulah saat akhir dunia. Kita semua dibawa dalam keabadian. Janji keselamatan Allah senantiasa berlaku bagi kita orang beriman sejauh kita setia terhadapnya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini orang-orang Farisi bertanya soal kerajaan Allah. Konsep mereka tentang kerajaan Allah hanya sebatas sebagai sebuah tempat dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka mereka bertanya kapan dan bagaimana datangnya kerajaan Allah. Kiranya pertanyaan itu mereka ajukan karena mendengar pewartaan Yesus akan kerajaan Allah. Seluruh hidup dan karya Yesus adalah mewartakan kerajaan Allah, namun tidak sepenuhnya ditangkap oleh mereka yang mendengarnya. Saudara-saudari yang terkasih, jawaban Yesus merupakan jawaban yang mengejutkan karena memutar balik konsep mereka yang bertanya kepadanya. Mereka mengerti bahwa kerajaan Allah itu masih jauh dan terletak nun jauh di sana. Sementara jawaban Yesus adalah, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah hadir saat ini di antara kita, tidak nun jauh di sana. Kerajaan Allah hadir dalam kehidupan kita, kehidupan yang nyata, konkret. Hanya kita tidak tahu dan tidak sadar karena datangnya tanpa tanda-tanda dan tanpa peringatan. Saudara-saudari yang terkasih, datangnya kerajaan Allah berarti datangnya keselamatan. Jika kerajaan Allah itu ada di antara kita, maka kita masuk dalam lingkaran keselamatan Allah. Kehadiran kita di mana saja dan kapan saja juga merupakan kehadiran kerajaan Allah.
Maka sebenarnya kita juga mempunyai dimensi keselamatan, mempunyai tugas untuk membawa keselamatan kepada banyak orang. Jika hidup kita menyelamatkan, maka kerajaan Allah hadir di antara kita. Jika kehadiran orang lain membawa keselamatan, kerajaan Allah hadir di dalamnya. Saudara-saudari yang terkasih, bagi kita hidup beriman bukan perkara yang akan datang, tetapi perkara saat ini di mana kita hidup dan berada. Maka hidup kita menjadi begitu penting. Disinilah medan perjuangan kita. Hidup kitalah yang menjadi medan perjuangan beriman, hidup yang saat ini bukan yang akan datang. Jika iman itu hidup, maka hidup kita menjadi hidup dalam iman. Artinya hidup dalam keselamatan. Marilah kita berjuang untuk senantiasa hidup dalam iman itu. Hanya saat kita hiduplah, kita mampu mewujudkan iman kita. Ya Tuhan Allah, ajarilah aku untuk terus belajar hidup dalam iman. Semoga aku mampu untuk terus-menerus mengimani hidupku. Bantulah aku agar aku mampu menjadi pewarta kasih-Mu dalam hidup ini. Semoga dengan demikian aku berani menjadi saksi iman yang hidup. Amin.